Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertolabul ilmi. Dan karena kita sudah memasuki akhir tahun daripada bulan-bulan Masehi, kita sekarang berada di tanggal 31 Desember, artinya nanti malam tepat pukul 12 berarti ada pergantian tahun menjadi 1 Januari. Tentu di sini ada renungan tentang pergantian tahun ini. Kita tidak hendak menjelaskan tentang banyaknya kemungkaran yang terjadi di pergantian tahun ini. Bukan hanya kemungkaran kecil, tapi kemungkaran yang sampai taraf kepada kesyirikan dan kekufuran. Karena kita tahu bahwa pergantian tahun yang kemudian muncul perayaan hari raya pergantian tahun ini hakikatnya bukan dari Islam. Karena Islam ini tidak membeda-bedakan antara pergantian hari, pekan, bulan ataupun tahun. Bagi kita sama saja. Mau hari berganti, mau pekan berganti, mau bulan berganti, mau tahun berganti, bagi kita sama saja. Tetapi rahasianya bagi kita kaum muslimin, tentu pergantian itu ada hikmah yang harus kita petik. Dan inilah perbedaan kita dengan mereka orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, mereka meyakini bahwa pergantian tahun itu ada ideologi yang sangat-sangat kufur. Karena kita tahu bahwa pergantian dari Desember ke Januari itu, kalau lihat sejarah, mereka hendak mengagungkan Dewa Janus, disebut Januari. Artinya ini tradisi orang-orang Romawi kuno yang belakangan kemudian diadopsi orang-orang Majusi, yang disebut perayaannya di zaman Rasul itu sebagai Nairus dan Mihrajan, yang Nabi SAW mengingkari ketika datang dari Mekah ke Madinah. Para sahabat Ansar mereka sedang merayakan perayaan Nairus awal tahun dan Mihrajan 6 bulan setelahnya. Dan 2 hari raya itu adalah diadopsi dari Persia. Lah kenapa kemudian penduduk Madinah bisa merayakan hari raya Persia, Nairus dan Mihrajan ini? Karena Persia pernah menguasai Arab setelah kerajaan Habasyah Ethiopia hengkang dari Yaman, maka Yaman ketika itu dicengkram oleh Persia.
sampai diutusnya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengislamkan seluruh jazirah Arab. Makanya kemudian para sahabat, khususnya orang-orang Madinah yang mereka asalnya dari Yaman, mereka mengadopsi perayaan Nairuz dan Mihrajan ini. Kemudian Islam mengganti dua hari raya ini dengan hari raya terbaik dalam Islam yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Baru kemudian hilanglah dua perayaan Majusi itu beralih dengan perayaan Islam. Lah, Persia sendiri mengadopsi daripada hari raya orang-orang Romawi kuno. Yang keyakinan orang-orang Romawi kuno, mereka membuat hari raya itu karena dalam rangka menyembah dewa Janus. Janus sendiri kan diambil dari kalimat Januari, pendiri daripada penambahan bulan dari 10 menjadi 12 bulan, kan sejarahnya gitu. Karena dulu hari raya itu jatuh di bulan Maret, kemudian ditambah 2 bulan sama Januari ini, seorang raja Romawi kuno yang kemudian setelah meninggal akhirnya dijadikan patung dewa-dewa yang disebut dengan dewa Janus. Singkat cerita, akhirnya kemudian oleh Vatikan khususnya yang ada di Romawi kala itu, diadopsilah kemudian penanggalan Masehi, sampai kemudian dibuat satu undang-undang sama PBB. Maka siapapun negara yang terlibat dalam PBB, maka mereka harus memakai penanggalan Masehi, termasuk negeri kita. Maka banyak akhirnya negeri-negeri Islam yang tadinya mengacu kepada penanggalan Hijriah berubah menjadi penanggalan Masehi. Dan inilah yang kemudian menjadi acuan negeri kita sendiri, tidak mengacu kepada Hijriah tetapi mengacu kepada Masehi. Dari sini maka kita pahami bahwa setiap pergantian tahun itu, atau setiap merayakan pergantian tahun itu, di balik itu ada ideologi yang sangat kufur dan menyimpang, menyembah dewa pemilik 2 kepala, yang satu menghadap ke belakang, yang satu menghadap ke depan. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu, sampaikan kepada anak-anaknya, tetangganya atau keluarganya, jangan ikut serta merayakan hari raya pergantian tahun, karena tasyabuh dengan 3 agama. Pertama Majusi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi. Karena biasanya perayaan itu tidak lepas daripada 3 benda. Pertama trompet, yang kedua nyanyian, yang ketiga kembang api atau petasan. Tidak lepas dari 3 perkara. Adapun petasan dan kembang api identik dengan api, artinya sesembahan orang-orang Majusi. Adapun trompet ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Adapun nyanyian ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Makanya para penyanyi itu rata-rata orang Nasrani. Nah, suara mereka bagus karena suka nyanyi kan itu. Artinya kalau seandainya kita terlibat dalam perayaan tahun baru ini, sama dengan tasyabuh dengan 3 agama. Dan Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapapun yang tasyabuh menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Taib, saya tidak hendak menjelaskan kemungkaran, terlalu banyak kemungkaran di tahun baru, mulai dari perzinahan, mabok-mabokan, ikhtilat, kecelakaan, pembunuhan dan macam-macamnya. Kita bisa saksikan di media biasanya kalau malamnya terjadi pergantian tahun baru, besoknya macam-macam cerita sampai kepada kita. Artinya ini sesuatu sudah ma'ruf. Tapi yang ingin saya jelaskan di pagi ini, kita hanya ingin merenung tentang pergantian tahun itu. Apa sih hikmah di balik pergantian tahun dari tahun ke tahun itu? Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Yunus, Allah mengatakan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, dan dia pula yang menjadikan bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Dari sini kita tahu bahwa pergantian hari, pekan, bulan, tahun itu adalah tanda kuasa Allah. Allah berkuasa mengganti tahun ke tahun berikutnya, bulan satu ke bulan berikutnya, pekan satu ke pekan berikutnya, hari satu ke hari berikutnya, bahkan detik ke detik. Itu semua tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Untuk kita renungkan bahwa di balik pergantian itu ada pelajaran besar. Dan kalau kita mengacu kepada Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal yang sama dengan surah Yunus ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hadid 57, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, dan dia pula yang mengetahui segala isi hati manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 23-nya, wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dia pula yang mengatur pertukaran ada malam ada siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi Allah memerintahkan kita untuk memahami itu, bahwa di balik pergeseran hari, pekan, bulan, tahun itu ada pelajaran besar di sini. Apa saja pelajaran? Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran besarnya adalah satu ucapan yang sangat indah sekali dari ulama tabi'in, namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Kata beliau, ya ibna Adam, innaka antal ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya dirimu itu hanya bagian hari-hari yang terus berjalan. Kemudian kata beliau, fa in dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau satu hari saja lewat dari diri kamu, berarti sebagian badanmu telah lewat. Wa idza dhahaba ba'du yushiku an yadhhaba kull. Dan kalau seandainya sebagian sudah hilang dari badan kita, dikhawatirkan semuanya akan binasa. Dari sini kita tahu bahwa ketika hari terus berlalu menjadi pekan, pekan hilang menjadi bulan, bulan pergi menjadi tahun, itu hakikatnya sebagian badan kita hilang. Dan kita bisa rasakan kan, seandainya dulu waktu ibu masih usia-usia 15, 20, kekuatan badan kita masih kuat. Mau jalan kemana saja kayaknya tidak punya capek. Kita lihat anak-anak, mau ngangkat apa saja kayaknya tidak capek. Mau kerja apa saja nggak nampak letah-letihnya. Tapi ketika waktu terus berlalu, mulailah kemudian usia masuk di usia 40, 50, 60, baru terasa banyak yang hilang pada badan kita.
jalan sudah ngos-ngosan kan itu ya, ngangkat sudah nggak kuat, ngepel sedikit sakit pinggang, mulai penyakit di mana-mana, kolesterolnya, asam uratnya, darah tingginya, sudah komplikasi. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa banyak yang hilang nikmat dari kita. Dulu makanan kita bisa makan semuanya, sekarang mikir itu makanan tuh, yang ini takut ini, yang itu takut itu, mulai hilang. Ya. Mulai dari ketampanan, kecantikan, tenaga, bentuk tubuh dan begitu seterusnya, termasuk kekuatan kan hilang. Artinya apa di sini? Kata Hasan Al-Basri, kalau sebagian itu telah hilang, dikhawatirkan seluruhnya akan lenyap. Artinya kematian menjemput kita karena sudah lenyap semuanya. Dari sini kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus sekali kepada kita tentang pentingnya seseorang itu menjaga waktu. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa a'zamul idha'atul qalbi wa idha'atul waqti. Berjalannya waktu dengan berpindah dari tahun ke tahun, usia kita semakin tua, kemudian ajal pun semakin dekat, maka ada dua hal yang terkadang manusia melalaikannya, kata Ibn Taimiyah. Dan dua perkara ini adalah sebesar-besarnya yang dilalaikan manusia. Pertama, idha'atul qalbi, kita lalaikan hati kita. Dan yang kedua, idha'atul waqti, kita lalaikan waktu kita. Hati dan waktu ini senantiasa kita lalaikan. Betapa banyak di antara kita itu yang tidak pandai menjaga hati. Bertahun-tahun hatinya penuh dengan penyakit, tidak ada tenangnya. Hilang marah datang hasad, hilang hasad datang dengki, hilang dengki datang dendam. Sampai kapan seperti itu? Kalau seandainya umur kita habiskan seperti itu saja, maka kita sama dengan melalaikan hati kita. Makanya kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, utlub qablaka fi thalathati mawatin, carilah hatimu di 3 tempat. Kalau hatimu ada di 3 tempat, berarti kau punya hati. Tapi kalau tidak ada di 3 tempat ini, berarti hilanglah hati pada badan kita. Yang pertama, inda sama'il Qur'an, ketika mendengar Al-Quran. Kalau kita mendengar Al-Quran, Al-Quran memerintahkan sesuatu langsung dilaksanakan, Al-Quran melarang sesuatu langsung ditinggalkan, Al-Quran menghalalkan sesuatu langsung dinikmatinya, Al-Quran mengharamkan sesuatu langsung dihindarkannya. Hadir hatinya ketika mendengar Al-Quran, kemudian juga bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, ada pengaruh dalam hati kita, berarti masihlah ada hati pada badan kita. Tapi kalau seandainya kita mendengar jangan lagi cerita perintah ataupun larangan, halal ataupun haram, hanya semata-mata mendengar Al-Quran saja, hati kita tidak bergetar, bahkan cenderung untuk lari daripada bacaan-bacaan Al-Quran, dan nampak ketidaksukaannya malah diganti dengan musik-musik dan alat-alat yang justru bertentangan dengan Al-Quran, berarti hilang pula hati kita di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fi majalis dzikri, di majelis-majelis zikir, maksudnya di majelis-majelis ta'lim. Orang kalau benci datang ke majelis ta'lim, tidak suka duduk di majelis ta'lim, bahkan melarang pula orang datang ke majelis ta'lim pula. Bahkan kemudian dia mencibir pula orang-orang yang ada di majelis ta'lim. Itu tidak punya hati orang kayak gitu. Berarti hatinya tidak pernah diberi makan, hanya hawa nafsu yang menguasainya. Kemudian yang ketiga, wa fi waqtil khalawat, dan di waktu ketika kita bersendirian antara kita dengan Allah, sepertiga malam akhir atau ketika kita bersendirian.
Karena banyak di antara kita itu saat bersendiri bukannya kemudian taqarrub ilallah dengan muraqabah, merasa kita diawasi oleh Allah. Yang ada bersendirian kita itu justru bermaksiat hari ini. Dengan handphone di tangan kita, akhirnya kita menyebar berita hoax, copy paste, nonton sesuatu yang tidak layak ditonton, dan begitu seterusnya. Berarti tidak ada hati kita di situ. Maka siapa yang bisa menjaga hati di tiga tempat ini, dia terpengaruh dengan membaca Al-Quran, dia terpengaruh dengan majelis-majelis zikir, dan dia terpengaruh saat bersendirian dia dengan Allah Azza wa Jal. Berarti di situ kita punya hati. Berarti kita tidak melalaikan hati kita. Dan yang kedua kata Imam Ibn Taimiyah, wa idha'atul waqti, dan idha'atul waqt, melalaikan waktu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu ini memiliki kekhususan. Jadi waktu ini ada kekhususannya. Apa saja kekhususan waktu itu? Pertama, waktu ini pendek. Waktu ini pendek. Dunia ini sudah pendek. Karena dunia ini disebut dunia karena diambil dari kalimat dunu. Ada yang mengatakan rendah, ada yang mengatakan fana. Ya, dua-duanya benar, karena dunia ini memang rendah dibandingkan akhirat, dan dunia ini fana dibandingkan akhirat. Artinya dunia ini tidak kekal. Maknanya dunia ini pendek. Dan sering saya katakan, sudah pendek akan diperpendek lagi dengan umur manusia. Dunia sudah pendek, dipendekin lagi dengan umur manusia. Kalau umat dulu, sepanjang-panjangnya umat dulu, berapalah umur mereka? Buktinya mereka sudah tidak ada dan sudah berada dalam bumi, kan? Sepanjang-panjangnya umur umat dulu pun tetap mati. Apalagi umur umat Islam, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun ma yujawizu dzalik. Umur usia umatku ini berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Lebih daripada itu tidak banyak, kurang daripada itu lebih banyak. Dan kita bisa saksikan setiap hari si fulan meninggal, si fulan meninggal, si alan meninggal. Hari-hari kita menyaksikan itu. Bahkan di zaman sekarang anak-anak muda lebih banyak meninggal, kan, itu dibandingkan orang tua, karena banyak kecelakaan di jalan. Artinya dunia yang pendek ini diperpendek pula dengan umur manusia. Ini yang pertama. Ini kekhususan dunia. Yang kedua, waktu itu akan berjalan cepat. Bahasa saya itu waktu itu tahu-tahu, kan. Dulu ibu masih kecil, masih ingat kan, masih SD, SMP, SMA, tahu-tahu menikah, tahu-tahu punya anak, ngaca pula jadi nenek, semua berubah. Siap-siap aja. Nah, itu ya. Artinya kan waktu ini kan berjalan cepat. Makanya ketika Nabi SAW bicara soal asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu, salah satunya Rasul mengatakan apa? Yataqarabuz zaman. Zaman itu akan saling berdekatan. Zaman dulu kita bisa saksikan atau kita bisa rasakan lagu satu hari itu kayak lama kali. Tapi zaman sekarang tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tidur lagi, besok bangun lagi. Gitu aja aktivitasnya. Itulah sedekah Rasulullah, bahwa waktu itu akan cepat. Ya. Apakah kemudian cepatnya waktu kita sia-siakan? Ini kan orang tidak berakal. Karena yang ketiga, annal waqta la yaud, dan waktu itu tidak mungkin kita putar kembali. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin diputar lagi. Jangankan bicara tahun kemarin, bulan kemarin, yang kemarin saja kita tidak bisa memutar lagi. Makanya ada istilah ulama, yang kemarin sudah berlalu, yang akan datang belum tentu kita akan dapati. Berarti yang memungkinkan kita beramal itu yang sekarang ini. Sesuatu yang berlalu tidak mungkin kembali, sesuatu yang akan datang belum tentu kita dapat. Berarti yang sekarang inilah yang bisa kita lakukan. Itulah kekhususan waktu. Waktu itu pendek, kemudian waktu itu berjalan cepat,
dan waktu itu mustahil untuk diputar kembali. Kalau sudah tahu tiga perkara ini, bahwa waktu itu sangat pendek, cepat dan tidak mungkin berlalu, artinya Nabi SAW mengatakan bahwa secerdas-cerdasnya orang mukmin itu adalah man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang suka introspeksi dirinya dan senantiasa memperbaiki hidupnya untuk bekal setelah kematiannya. Satu hari Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berdialog dengan salah seorang yang sudah sepuh, umurnya sudah 60 tahun. Jadi Fudail ibn Iyad ini rahimahullahu ta'ala bertanya kepada sang kakek ini, kamu umruk berapa sih usiamu? Maka sang kakek mengatakan sittuna sanatan, usiaku sudah 60 tahun. Kemudian Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, idzan anta mundu sittina sanatan tasiru ilallah tushiku antasila ilallah. Kalau usiamu sudah tua, katanya, berarti sejak kau akil balik sampai sekarang sudah 60 tahun, berarti kau sudah berjalan jauh tuh. Maknanya kau sudah dekat menemui Allah. Maka sang kakek ini mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun ya imam. Lah, bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka sang imam mengatakan, ya akhi, tahu enggak makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu? Tahu enggak makna kalimat itu? Maka dia mengatakan, la ya imam idzan fassir lana. Tidak wahai imam, kalau gitu tafsirkan kepada kami apa makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu. Maka kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, makna inna lillah artinya man arafa annahu lillah. Inna lillah maksudnya inni lillahi abdun. Dan makna wa inna ilaihi rajiun artinya annahu mauqufun baina yadayillahi azza wa jalla. Kata Imam Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, ya fulan, makna inna lillah sesungguhnya kami ini milik Allah, maknanya kami ini hamba Allah, kita ini hamba. Adapun makna wa inna ilaihi rajiun, karena kita ini hamba dan kita akan kembali kepada yang menjadikan kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita akan ditanya atas kehambaan kita ini. Maka orang ini mengatakan, ya imam, kalau kita hamba dan kembali kepada Allah akan ditanya tentang kehambaan ini, kira-kira amalan apa yang bisa meringankan saya di hadapan Allah? Maka kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, anta taqiyallah fima baki yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma qad baki. Kalau engkau ingin diringankan hisabmu di hadapan Allah, kata Imam Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah akan sisa umurmu. Sisa umurmu berapa? Bertakwalah tentang sisa umurmu, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Tapi kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan mengazab dosamu yang telah berlalu dan dosamu yang akan datang. Lihat, artinya dari sini tidak ada kata terlambat, ya. Karena ada orang yang diberikan was-was oleh syaitan karena banyaknya dosa, kan, akhirnya orang itu jadi putus asa. Kok ini banyak dosamu, mana mungkin Allah mengampuni dosamu, sudahlah lanjutkan saja, masuk neraka kan itu. Karena ada orang yang kemudian diberikan was-was, akhirnya karena banyaknya dosa malu untuk bertobat. Sebagaimana ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, apa dia mengatakan,
"Ya Imam, aku malu bertobat kepada Allah." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kenapa kau malu bertobat kepada Allah?" "Karena banyaknya dosaku," katanya. "Apa Allah akan mengampuni dosaku?" Apa kata Hasan Al-Basri? "Kalau Allah tidak mengutus setan untuk menggodamu, dengan putus asamu itu sudah cukup memasukkan kau ke neraka," katanya. Anggaplah nggak ada setan, dengan putus asamu loh sudah mencukupkan kau masuk neraka. Karena putus asa dari rahmat Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya itu sendiri. Jadi putus asa dari rahmat Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang dilakukannya. Kenapa? Karena putus asa itu menghalangi tobat masalahnya. Makanya kalau kita melihat perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, "Ittaqillah fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki." Maka yang sisa itulah maka perbaiki. Yang sisa ini sekarang usia mungkin ada usia 60 tahun, usia 70 tahun masih diberikan umur panjang kan begitu. Perbaiki yang sisa ini. Kata Nabi SAW, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik kalian kalau Allah berikan usia yang panjang, dia memperbaiki amalannya. Itulah perkataan daripada Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalau kita melihat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali menganjurkan agar kita menjaga waktu itu adalah Nabi. Setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena kalau kita melihat Al-Qur'an sendiri kan, sumpah yang dijadikan oleh Allah dalam Quran itu hampir kebanyakan soal waktu. Wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asri, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Banyak ya sumpah-sumpah dalam Quran itu Allah mengambil sumpah dengan waktu kan. Dan kaidah tafsir yang sering saya ulang-ulang adalah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kalau makhluk itu tidak ada istimewa di hadapan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, maknanya waktu itu sangat istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Karena manusia itu berjalan dengan waktu. Maka waktu ini pula yang akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi SAW, "La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba." Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam meniti titian siratal mustaqim sampai ditanya 4 perkara, semua bicara waktu. An umrihi fi ma'afna, tentang umur waktu atau bukan waktu ya. Kemana dilampiaskan. Wa an syababihi, waktu muda waktu atau bukan waktu. Fi ma'ablah, kemana dihabiskan. Wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmu, mencari ilmu itu butuh waktu. Ibu jalan ke sini aja pakai waktu, pulangnya pun pakai waktu, mengamalkannya pun dengan waktu. Akan ditanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana dan kemana. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Mencari harta butuh waktu. Ada yang bertahun-tahun ngumpulin harta itu, membelanjakannya pun butuh waktu. Ibu jalan ke mall itu butuh waktu, nawar-nawar, kadang nggak jadi, lebih banyak nggak jadinya daripada jadinya ya. Kadang-kadang yang ditulis nggak dibeli, yang tidak ditulis pula diborong dia lah. Itu kadang-kadang waktu-waktu yang seperti ini itu semua akan ditanya. Makanya Al-Quran itu bersumpah dengan waktu, karena berharganya sebuah waktu. Apalagi Nabi SAW sampai mengatakan ketika bertanya kepada para sahabat, "Maukah aku habarkan kepada kalian amalan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga?" Sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Apa kata Rasul? "As-salatu ala waktiha." Salat tepat waktu. Karena menghargai waktu Nabi itu. Kemudian Rasul mengatakan, "Khairus sufufur rijal awwaluha." Sebaik saf laki-laki itu yang saf pertama. Kalau dia telat, dia tidak mungkin dapat saf pertama. Artinya bersegera. Sampai Rasul mengatakan apabila datang di hari Jumat, malaikat akan berdiri di pintu masjid, kemudian mencatat. Kalau saf pertama seolah-olah berkorban menyembeli seekor unta. Nanti saf kedua menyembeli sapi, saf ketiga kambing, saf keempat nanti ayam, saf kelima telur ayam.
Sabkan 6 nggak dapat apa-apalah kan itu. Artinya dari sini bagaimana Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu, sampai-sampai di antara tanda baiknya seseorang dalam Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaatkan. Kata Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan orang dalam Islam itu ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya dia akan gunakan waktunya kalau bisa manfaat semuanya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk besok. Lihat ucapan Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Memang dalam sanadnya dibicarakan para ulama, tetapi maknanya sahih. Apa kata Ali radhiyallahu an? Barang siapa yang harinya, maksudnya hari ini dan hari kemarin yang sudah lewat sama saja, nggak ada peningkatan sama sekali, maka dia telah rugi hidupnya karena menghabiskan waktu begitu saja, menyanyiakan waktu. Kemudian kata dia, barang siapa yang harinya, maksudnya hari ini, justru lebih jelek lagi daripada hari kemarin. Hari kemarin masih sholat, hari sekarang pula tak sholat. Pamannya datang hari Id, sholat dia, sholat Id. Setelah Id 1 tahun tak sholat pula dia. Berarti sekali aja dia sholatnya, sholat Id saja kan. Nah, ini kan barang siapa yang harinya lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang dilaknat. Ya. Mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin tak sholat, sekarang sholat. Ya, kemarin nggak mau nyapa, sekarang mau nyapa. Kemarin nggak mau salam, sekarang mau salam. Kemarin tak mau sedekah, sekarang mau sedekah. Kemarin tak mau silaturahim, sekarang mau silaturahim, dan begitu seterusnya. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabi. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Ali. Nah, sekarang kita muhasabah saja. Masuk di hari ini dengan kemarin sama saja alias rugi, atau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin alias dilaknat, ataukah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Itulah orang yang beruntung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis ya sampai mengatakan, nikmatani maghbunun katsirun minhuma. Nikmatani maghbunun, ada 2 nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan manusia. Fihi makatsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat badannya, luang pula waktunya, artinya ada kesempatan beramal kan. Apa yang ditunggu? Dia luang waktu, sehat pula badannya, kemudian dia malas-malas. Artinya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi ada yang kemudian sehat badannya, waktu tak ada. Atau sebaliknya, waktu luang, sehat pula tak ada. Kan susah tuh, mau ngaji tak bisa karena sakit di rumah. Ada waktunya nggak ngapa-ngapain aja di rumah kan, ya baring saja kan. Tapi kurang sehat, tidak bisa juga datang ke pengajian. Kemudian sehat ada, waktu pula tak ada, sibuk ngurus anak, ngurus ini, tak sempat pula datang ke pengajian. Tapi ada orang yang subhanallah, waktu ada, kemudian sehat ya ada, ya tidak mau juga orang itu datang ke pengajian kan gitu. Contoh saja. Makanya di zaman salaf ada
seorang murid Imam Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Abu Hanifah itu punya murid namanya Abu Yusuf. Allah takdirkan Abu Yusuf ini kan pewaris ilmunya Abu Hanifah. Makanya dia belakangan dijadikan hakim, jadikan qadhi karena cerdas. Allah takdirkan satu hari anaknya meninggal. Anak Abu Yusuf ini meninggal. Dihabarkan kepada Abu Yusuf, anakmu meninggal. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dikatakan kepada Abu Yusuf, kenapa engkau tidak urus jenazahnya? Kenapa kau tidak mandikan, kafankan, solatkan, kuburkan? Kenapa kau wakilkan kepada orang lain? Kata Abu Hanifah, saya takut ada satu pelajaran dari Abu Hanifah yang luput kepada aku. Ya, saya takut ada satu pelajaran dari Abu Hanifah yang luput kepadaku. Kalau seandainya kemudian Abu Yusuf lebih mementingkan thalabul ilmi dibandingkan urus jenazah, kan? Menunjukkan apa? Dia hargai waktu itu. Takut kalau seandainya ada satu pelajaran ketinggalan, itu masalahnya. Kalau kita nggak ngaji, mana pikir ketinggalan nggak ketinggalan. Datang aja nggak nyatat kan gitu. Apalagi kita datang kan. Nggak ada perasaan rugi di zaman sekarang nggak ikut ngaji. Mana ada perasaan rugi? Akan bisa minggu depan kan ada. Nah, gitu alasannya. Nanti bulan depan masih ada. Nah, selama masih ada kajian rutin berarti adalah pengajian di sana. Nggak ada rugi-ruginya, duduk tuh nggak ada. Nah, itu karena kita tidak pernah menghargai waktu. Kecuali tadi sehat tapi tak ada waktu, atau ada waktu tapi tak sehat. Itu wajar kan begitu ya. Nah, dua-duanya ada. Kan ini kan seperti itu bagaimana ulama salaf luar biasa. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu kalau di malam hari membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk tahajud, sepertiga untuk mencatat. Itu Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir At-Tabari itu, selama 40 tahun tidak beranjak dari kursi dan mejanya karena dia sedang mencatat tafsir. 40 tahun. Jadi keluar itu hanya sholat wajib, pulang duduk lagi di mejanya nyatat selama 40 tahun. Jadilah karyanya tafsir At-Tabari itu. Siapa yang tidak kenal tafsir At-Tabari? Hampir semua ahli tafsir menukil perkataan. Dan banyak para ulama seperti itu. Mereka itu luar biasa dengan waktu-waktu mereka. Dan Nabi SAW juga sampai mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Rasul. Syababaka qabla harami, wa sihhataka qabla saqami, wa ghinaka qabla faqri, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mauti. Yang pertama, masa mudamu jaga sebelum datang masa tua. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Amr, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, pencatat wahyu. Dialah yang mencatat hadis terbanyak dari seluruh para sahabat, namanya Abdullah ibn Amr bin As. Tapi kalau hafalan Abu Hurairah. Ya, jadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis Abu Hurairah. Tapi yang banyak mencatat namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Sampai Abu Hurairah mengatakan, tidak ada orang yang lebih banyak menghafal hadis kecuali aku. Dan Abdullah ibn Amr bin As, karena dia mencatat aku menghafal. Abdullah ibn Amr bin As. Tetapi bukan hanya dia mencatat hadis, dia orang yang paling ahli ibadah di zaman itu. Tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah meninggalkan baca Quran, tidak pernah meninggalkan mencatat hadis Nabi. Saking rajinnya ditegur Nabi. Ditegur Nabi, jangan terlalu rajin maksudnya. Tetapi selaukan ibadahmu, sederhana tapi istiqomah, gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya istiqomahnya sampai tua. Rasul itu maunya seperti itu. Sebab kalau sekarang kemudian semua diborong, kemudian umur kita makin lanjut usia, yang biasanya sholat malam mungkin 11 rakaat, ketika sudah tua nggak sanggup lagi, akhirnya nurun jadi 8 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, kan nggak istiqomah namanya.
Sampai-sampai Rasul mengajarkan kepada Abdullah ibn Amr bin As di masa mudanya untuk istiqomah. Makanya ketika dia di masa tua dia menyesal, Abdullah ibn Amr bin As itu, karena dia tidak ikut arahan Nabi. Ketika Rasul memberikan opsi tawaran-tawaran tentang puasa dan baca Quran itu, dia memilih yang banyak. Ya, pada Rasul sudah menawar yang sederhana saja, tapi terus supaya sampai tua pun seperti itu, gitu maksudnya. Sehingga ketika dia sudah tua, Abdullah bin Amr itu baru terpikir itu sabda Nabi itu. Kenapa saya tidak mengambil rukhsah Nabi supaya ketika sudah tua ini aku istiqomah, gitu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang langgeng walaupun sederhana. Maka di masa muda ini perhatikan. Kemudian wasihataka qabla saqami, dan masa sehatmu sebelum sakit. Masa sehat sebelum sakit. Kalau kita sehat kita bisa bersedekah, sedekah. Kalau sudah sakit apa yang disedekahkan? Sakit semua. Ya. Kemudian wa ghinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum fakirmu. Kemudian masa luangmu sebelum sibukmu, dan yang terakhir masa hidupmu sebelum kematian. Ini kan semua bicara waktu. Ya, bicara waktu, termasuk juga hadis yang sering saya sampaikan, di mana Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza au dajjal fa syarru ghaibun yuntadhar au sa'atu fas-sa'atu adha wa amar, kata Rasul. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Tidakkah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang merusak, masa tua yang melemahkan, kematian yang menyergap tiba-tiba, atau menunggu dajjal padahal itu seburuk-buruk yang ditunggu, ataukah kiamat besar? Dan kiamat itu sangat mengerikan dan menakutkan. Kata Nabi SAW, bersegera beramal sebelum datang 7 perkara. Yang 7 perkara ini pasti kita melewatinya. Tidak selamat yang satu, maka dia akan masuk ke yang keduanya. Pertama, kefakiran yang melupakan. Orang kalau sudah fakir nggak ingat ibadah, karena makan aja yang diingat. Cari makannya susah. Kok pula suruh hadir di pengajian? Makan apa aku, katanya. Nah, akhirnya alasannya seperti itu. Oke lah, akhirnya Allah berikan kekayaan. Setelah kaya pula tak juga muncul di pengajian. Kenapa? Rupanya kekayaan yang menjadikan siru tughyan bejatnya dia. Sudah enggak ke pengajian, yang ada ke diskotik pula dia. Ganti majelis taklim, jadi majelis khamar kan itu. Oke lah, dia selamat dari kekayaan yang merusak dia. Apakah dia selamat dari yang ketiga? Sakit yang akhirnya merusak dia. Memang dia tidak miskin. Dia tidak dia kaya dan tidak melampaui batas. Dia baik orangnya, tapi kalau sakit buat apa? Terkadang dia sakitnya sampai stroke, tidak bisa ngomong. Mau ngomong sedekahkan tidak bisa. Akhirnya hartanya bingung, keluarganya mau diapakan. Oke lah, dia tidak sakit, tapi pula pikun. Orang pikun apa dengan kekayaan? Pikun. Ya. Atau oke lah dia lepas dari pikun, mati pula ketabrak dia, nggak sempat tobat dia, mati mendadak namanya. Oke, selamat nih, yang 5 ini semangat, selamat. Belum tentu dia selamat berjumpa dengan dajjal. Oh, dia sembunyi tidak ketemu dajjal, iya selamat dari dajjal. Sama kiamat selamat? Nggak ada yang selamat kan gitu. Makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pergantian tahun ini hakikatnya adalah waktu untuk kita menangis dan muhasabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasib nafsaka firraha qabla hisabis syiddah. Hisablah diri kamu di waktu sekarang ini di dunia masih senang, nanti sebelum di hari yang menakutkan Allah hisab kita, kata Umar. Sekarang waktunya kita di dunia ini kan enggak, masih bisa kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Tapi kalau sudah mati, apa yang bisa dilakukan? Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, la yamdil mu'min illa bihisabi nafsi. Seorang mukmin tidak boleh lewat begitu saja dalam harinya
kecuali dia harus mengaca, menghisab dirinya. Bahkan dikatakan juga, kata beliau, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun bi nafsihi. Manusia itu akan senantiasa baik kalau dia terus memperbaiki dirinya dengan menghisab dirinya. Dan juga dia mengatakan bahwa para ulama salaf, mereka senantiasa menghisab-hisab diri mereka supaya amalan yang sudah berlalu menjadi pelajaran bagi amalan yang akan dilakukan di masa depan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir, ucapan yang bagus sekali juga dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan apa? Adraktu aqwaman. Aku menjumpai sebuah kaum, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Hasan Al-Basri ini kan seorang tabi'in. Artinya kalau seorang tabi'in berarti yang didapati dari kaum itu adalah para sahabat. Jadi aku mendapati para sahabat, begitu ya. Apa katanya? Adraktu aqwaman. Aku mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka lebih memanfaatkan waktu melebihi dananirikum wa darahimikum. Mereka lebih menghargai waktu dibandingkan dinar-dinar dan dirham-dirham kalian. Karena yang bisa melalaikan waktu itu kan dunia kan. Yang bisa melalaikan waktu itu adalah uang, rupiah, dolar, ringgit, dan begitu seterusnya. Makanya lihat bagaimana para sahabat lebih mengutamakan waktu dibandingkan uang-uang mereka. Gak peduli mereka. Nah, ini yang tidak ada pada diri kita. Makanya pergantian tahun ini jangan sampai kemudian besok kondisi kita sama saja, atau besok kondisi kita lebih buruk daripada sekarang. Tapi jadikan besok lebih baik daripada sekarang. Itulah yang dikatakan Imam Hasan Ali radhiyallahu an tadi, barang siapa yang sekarang jauh lebih baik daripada kemarin, fahuwa rabih, dialah orang yang beruntung. Inilah diantara hal yang bisa kita lakukan di tahun baru. Apalagi yang bisa kita lakukan hanya ini saja, muhasabah, terus introspeksi bahwa kita lebih dekat dengan kematian, kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan dengan berlalunya tahun berarti semakin dekatlah kita dengan ajal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Kalau ada kita tutup. Dan hujan pun makin deras juga. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta